Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Muhasabah Fiddin. Semoga perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tidak lupa saya doakan kepada sahabat semua, saudara semua dimanapun berada yang sedang menonton video ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman dan dimuliakan Allah, rumah yang sering didatangi oleh malaikat adalah rumah yang di dalamnya senantiasa diisi oleh hal-hal yang baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah bukan hanya menjadi tempat untuk tinggal bersama keluarga, akan tetapi juga menjadi tempat yang sering didatangi oleh para malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menugaskan para malaikat untuk mengunjungi rumah-rumah umat muslim. Namun kedatangan para malaikat ini bukanlah tanpa sebab. Kehadiran malaikat di rumah tentu membawa rahmat dan berkah dari Allah. Kehadiran para malaikat di rumah tentu diinginkan oleh seluruh umat muslim. Namun para malaikat tidak asal datang di suatu rumah jika di dalamnya tidak diisi dengan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, bagaimana cara kita mengundang para malaikat agar suka datang ke rumah kita? Berikut ini 7 sebab yang menjadi tanda bahwa malaikat suka datang ke rumah orang-orang yang beriman. Yang pertama, rumah yang penghuninya senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman dan dimuliakan Allah, berzikir menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata memiliki banyak keutamaan, termasuk mendapat pendampingan dari malaikat. Ketika penghuni rumah senantiasa berzikir, maka para malaikat akan senang berkumpul bersamanya. Apabila penghuni rumah senantiasa berzikir kepada Allah, maka malaikat pasti akan mudah mengunjungi rumah dan memberi rahmat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, suatu kaum tidak duduk dalam suatu tempat untuk berzikir kepada Allah kecuali mereka dikelilingi oleh para malaikat dan diliputi rahmat, dan Allah menyebut mereka termasuk orang-orang yang ada di dekatnya. Yang kedua, rumah yang sering dijadikan sebagai tempat sholat. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, sholat adalah ibadah yang paling utama bagi kita seorang muslim. Rumah bisa menjadi tempat sholat sehingga ibadah ini dapat memberikan cahaya dan ketenteraman bagi penghuninya. Rumah yang pemiliknya senantiasa melaksanakan sholat juga akan membuat malaikat senang datang berkunjung. Rasulullah SAW bersabda, di tengah-tengah kalian ada malaikat yang silih berganti bertugas mengiringi kalian di waktu malam dan siang hari. Mereka bertemu ketika waktu sholat asar dan waktu sholat subuh. Malaikat yang mengawasi kalian naik ke langit, lantas Allah bertanya kepada mereka, bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Para malaikat menjawab, kami tinggalkan mereka sedang mereka tengah mendirikan sholat, dan kami datangi mereka sedang mereka sedang mendirikan sholat. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang ketiga, rumah yang di dalamnya sering dibacakan Al-Quranul Karim. Sahabat beriman dan dimuliakan Allah, rumah yang sering digunakan untuk membaca ayat-ayat Al-Quran akan dihadiri oleh malaikat dan ditinggalkan oleh para setan. Berdasarkan hadis riwayat Ibnu Sirin, Rasulullah bersabda, sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, maka lapanglah penghuninya, banyak kebaikan, malaikat menghadirinya dan setan-setan meninggalkannya. Sebaliknya, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, maka sempitlah penghuninya, sedikit kebaikannya, malaikat meninggalkannya dan setan-setan mendekatinya. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita
Cara menjaga diri dan rumah dari setan. Salah satu contohnya yaitu ketika seorang muslim masuk rumah sambil mengucapkan bismillah. Setan akan berkata kepada teman-temannya, "Mari kita pergi, tidak ada tempat bermalam untuk kita di rumah ini." Begitu pula ketika sebelum makan, kita dianjurkan untuk mengucapkan bismillah. Setan akan berkata kepada teman-temannya, "Mari kita pergi, tidak ada tempat bermalam dan makan malam buat kita di rumah ini." Yang keempat, rumah yang penghuninya senantiasa membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, sesungguhnya di antara para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada malaikat yang ditugaskan untuk berkeliling mencari orang-orang yang membaca sholawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya di bumi ada malaikat yang berkeliling dengan tujuan menyampaikan sholawat umatku kepadaku." Apa yang dilakukan para malaikat tersebut ketika mereka mendapatkan orang yang baca sholawat? Mereka akan menyampaikan sholawat itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan lalu mengembalikannya kepada yang membacanya dengan bawa rahmat, keselamatan dan keberkahan yang berkali lipat untuknya. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang membaca sholawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan memberinya rahmat 10 kali lipat." Dalam hadis yang lain beliau bersabda, "Kalau orang bersolawat kepadaku, maka malaikat juga akan mendoakan keselamatan yang sama baginya. Untuk itu hendaknya dilakukan meski sedikit atau banyak." Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tabrani. Yang kelima, rumah yang di dalamnya dikumandangkan azan. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, azan dipergunakan sebagai pemberitahuan masuk waktu sholat. Namun kalimat azan juga memiliki banyak keutamaan. Salah satu keutamaan azan adalah dapat mengusir setan atau jin. Setan akan lari terbirit-birit ketika mendengar suara azan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila azan dikumandangkan, setan lari terkentut-kentut sehingga dia tidak mendengarkan azan. Maka dianjurkan agar di dalam rumah juga dikumandangkan azan. Tidak ada salahnya mengumandangkan azan di dalam rumah, walaupun kita tengah sendirian, karena hal itu bisa berfungsi untuk mengusir setan. Setiap azan yang dikumandangkan akan didengar oleh semua makhluk sejauh suara kita, dan tidak terkecuali pula oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seorang muazin diampuni sejauh suaranya dan menyaksikan untuknya setiap yang basah dan yang kering." Yang keenam, rumah yang penghuninya rajin bersedekah. Sahabat beriman dan dimuliakan Allah, harta yang kita miliki tidaklah sepenuhnya menjadi milik kita, tetapi ada sebagian dari hak orang lain yang sudah seharusnya diberikan kepada orang yang membutuhkan. Inilah perbuatan terpuji yang diajarkan Islam untuk saling berbagi dan sesama dan tidak menikmati sendiri harta yang dimiliki. Bahkan jika penghuni sebuah rumah rajin bersedekah, maka malaikat pun akan sering hadir di rumah tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada satupun yang dialami hamba-hamba Allah kecuali turun kepada mereka 2 malaikat. Salah satu di antara keduanya berdoa, 'Ya Allah, berilah ganti bagi orang yang berinfak.' Sedangkan yang satunya lagi berdoa, 'Ya Allah, berilah kerusakan bagi orang-orang yang menahan hartanya.'" Hadis riwayat Bukhari atau kama qala alaihi salatu wassalam. Yang ketujuh, rumah yang bersih dan suci. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, ketahuilah bahwa malaikat akan datang ke tempat-tempat yang bersih dan suci. Tempat tersebut termasuk juga rumah orang-orang yang selalu menjaga kebersihan dan kesuciannya. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri pun sangatlah suka kebersihan dan keindahan. Maka jagalah rumah agar selalu bersih dan suci. Insya Allah, kondisi rumah tersebut bisa mendatangkan para malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 7 sebab sekaligus tanda rumah yang sering didatangi oleh para malaikatnya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati dan meridai kita. Amin, Allahumma amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.